Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali di pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita masih belajar menggunakan media Zoom, ya, karena memang kita belum diperkenankan untuk kuliah tatap muka, tetapi saya harap kepada Anda semua untuk tetap semangat, tidak mengundurkan semangat walaupun kita belum tatap muka. Baik, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semua sehat? Sehat? Kalau sehat, anggukkan kepala atau hidupkan mic-nya. Sehat ya, alhamdulillah. Karena memang sehat, Pak. Iya, sehat ya. Karena kesehatan itu yang penting. Kalau nggak sehat, Anda nggak bisa apa-apa. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa pada hari ini kita akan mulai membahas materi. Setelah minggu yang lalu kita telah membahas mengenai RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Maka pada hari ini kita sudah mulai masuk kepada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama seperti yang ada di dalam RPS Anda, bahwa kita akan membahas mengenai pengantar manajemen terlebih dahulu, di mana kita akan membahas mengenai apa definisi atau pengertian dari manajemen, kemudian nanti juga terkait dengan apa saja sumber daya dalam manajemen, kemudian yang terakhir adalah mengenai fungsi-fungsi manajemen. Oke, baik. Saya izin untuk men-share screen ya, supaya ada bahan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, wait of the minute ya, tunggu sebentar ya. Ini lagi proses untuk prepare PowerPoint-nya. Iya. Ini yang hadir ya mahasiswi semua ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Mungkin yang laki-lakinya nanti akan segera menyusul ya, masuk ke dalam Zoom kita. Oke, baik. Sudah kelihatan PowerPoint yang saya share? Sudah? Oke ya, berarti tidak ada masalah. Baik, pertemuan pertama kita pada hari ini, kita akan bahas tadi yang saya katakan mengenai masih pengantar, ya, manajemen dalam sebuah pengantar, di mana pengantarnya itu kita akan bahas mengenai pengertian manajemen, ya. Kita tahu, saya yakin bahwa Anda semua itu sudah tidak asing lagi ya dengan kata manajemen. Mungkin sejak Anda kecil, Anda sudah mendengar kata manajemen itu dari mendengar orang lain berbicara atau membaca sesuatu, sehingga Anda tahu bahwa kata manajemen itu ada. Tetapi secara teoritis mungkin Anda belum paham apa manajemen itu. Maka dari itu kita akan bahas ya. Baik, selanjutnya saya akan mulai ya. Silakan Anda fokus kepada materi kita. Oke, baik. Ini yang pertama. Kita coba artikan manajemen itu secara etimologi ya, terlebih dahulu, artinya secara kata, bahwa manajemen itu, kata manajemen itu berasal dari bahasa Italia ya, pada tahun 1561, di mana asal katanya adalah managere ya, yang berarti mengendalikan. Nah, terutama ketika itu dalam konteks mengendalikan kuda ya, yang asalnya juga berasal dari bahasa Latin yaitu manus ya, yang berarti tangan. Nah, dalam bahasa Perancis ya lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen ya, yang memiliki arti seni
melaksanakan dan mengatur. Ya, itu dari segi segi kata. Nah, untuk mengetahui definisi dari manajemen itu, ya, kita banyak memang referensi-referensi pendapat-pendapat para pakar yang mendefinisikan arti kata manajemen. Nah, namun untuk mempermudah kita memahami apa manajemen itu sebenarnya, di sini perlu kita buat beberapa pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang bisa kita buat untuk membentuk nanti satu definisi atau pengertian manajemen yang mudah kita pahami, ya, dan lengkap. Ini akan menjadi pengertian atau definisi dari beberapa pakar yang kita ambil intisarinya, kemudian kita jadikan satu pemahaman. Baik, yang pertama perlu kita tanyakan apa itu manajemen. Yang kedua, pertanyaannya untuk apa? Yang ketiga, apa yang diatur? Yang keempat, bagaimana mengaturnya? Dan kelima, untuk tujuan apa? Dan yang keenam adalah dengan bantuan siapa? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita bisa ya membuat satu rangkaian kalimat yang menjadi definisi sebuah arti manajemen. Kita coba dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu manajemen? Manajemen itu, kalau kita mau menjawab pertanyaan apa itu manajemen, maka kita bisa jawab manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni. Ya, suatu ilmu dan seni. Jadi kalau ditanya manajemen itu apa? Jawablah dengan jawaban bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni. Kemudian pertanyaan kedua, untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk mengatur, untuk mengelola. Boleh ya, mengatur atau mengelola. Lalu pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang diatur? Maka untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini adalah apa yang diatur itu? Yang diatur itu adalah sumber daya manajemen. Nah, dalam ini ada rumusnya yaitu 6M. Nanti kita akan jelaskan apa itu 6M. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana mengaturnya? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan jawaban mengaturnya adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Ya, apa itu fungsi-fungsi manajemen? Setelah ini akan kita jelaskan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yang kita jawab adalah untuk tujuan apa? Ya, untuk tujuan apa? Nah, kalau berbicara tentang tujuan, tujuannya adalah tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Itu tujuannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan bantuan siapa? Nah, pertanyaan dengan bantuan siapa bisa kita jawab dengan bantuan orang lain. Itu 6 pertanyaan yang bisa kita jawab secara satu persatu, terputus-putus. Kemudian hasil jawaban dari ke-6 pertanyaan tadi akan coba kita sambungkan satu dengan yang lain, sehingga nanti akan terlihat satu definisi manajemen yang akan mudah kita pahami. Lalu apa definisi manajemen setelah kita menjawab pertanyaan tadi? Definisi manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur sumber daya manajemen dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Ya, saya pikir ya definisi ini sangat mudah untuk difahami. Kita akan coba bedah ya satu persatu, kalimat per kalimat ya dalam definisi manajemen ini. Yang pertama, manajemen itu suatu ilmu dan seni.
Nah, pertanyaannya, kenapa manajemen itu dikatakan suatu ilmu? Nah, silakan. Kalau ini saya berikan terlebih dahulu kepada Anda yang bisa menjawab pertanyaan, kenapa manajemen dikatakan suatu ilmu? Ayo, silakan. Buka mic-nya, hidupkan mic-nya, silakan dijawab. Ya, kenapa dikatakan manajemen itu suatu ilmu? Silakan. Yang bisa menjawab nanti saya kasih reward ya. Ada reward dari saya. Apa rewardnya nanti saya berikan. Ya, rahasia. Silakan. Ayo. Pak, maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak. Pertanyaannya begini. Tadi kan saya sebutkan bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya ilmu manajemen itu dikatakan suatu ilmu? Ayo. Sri Astuti, Anda tahu jawabannya? Silakan. Ini Ariska dan Karisa ini kemana ini? Wajahnya nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan wajahnya nanti saya tidak anggap hadir nanti ya. Iya. Ayo. Saya tidak yakin kalau Anda yang ada ini tidak bisa menjawab kenapa manajemen dikatakan suatu ilmu. Ada? Iya. Kayaknya menyerah ya. Oke, baik. Ya mungkin perlu Anda catat atau Anda ingat dalam memori ya pikiran Anda bahwa sesuatu itu dikatakan ilmu, dia harus memenuhi dua syarat. Apa syaratnya? Sesuatu itu dikatakan ilmu, yang pertama syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus bisa dipelajari dan diajarkan. Yang pertama, ya, bisa dipelajari dan diajarkan. Yang kedua, sesuatu itu dikatakan ilmu, syaratnya adalah dia harus bersifat universal. Artinya, dia berlaku di mana saja. Lalu kita lihat, apakah manajemen memenuhi kedua syarat tersebut? Yang pertama, apakah manajemen itu bisa dipelajari? Bisa dipelajari atau tidak? Bisa. Kemudian, apakah dia bisa diajarkan? Tentunya bisa. Karena proses yang kita lakukan hari ini adalah proses mempelajari dan mengajarkan. Ya, maka syarat yang pertama sudah terpenuhi bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu. Yang kedua, syaratnya adalah dia harus bersifat universal, artinya berlaku di mana saja. Berlaku di mana saja. Mungkin saja bahasanya berbeda, karena setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tetapi secara teoritis, bahwa manajemen di Indonesia dengan manajemen, teori manajemen di negara lain sama. Sehingga memenuhilah dua syarat itu, maka dikatakan manajemen itu adalah suatu ilmu. Lalu masuk kita pertanyaan yang berikutnya. Tadi dikatakan juga manajemen itu adalah suatu seni. Nah, pertanyaannya kembali kepada Anda, mudah-mudahan Anda bisa menjawab ya. Apa maksud dari bahwa manajemen itu adalah suatu seni? Ya, silakan. Saya tanyakan kembali untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ada Tengku Amarisa, Karisa, Ariska Miudi, ada Ratih tadi yang coba menjawab, tetapi akhirnya tidak terjawab. Ada Sri Hastuti yang dari tadi berpikir,
tapi masih belum bisa menjawab. Oke, silahkan. Ya, ada juga saya lihat ada Bunda Husna ya, ada Khairunisa, Titi, Gayatri, Lisa, ya. Silakan ya ikut menjawab. Ya, saya janji nanti saya kasih reward kalau ada yang bisa menjawab. Ayo, kenapa manajemen itu dikatakan suatu seni? Ada? Oke, baik. Ternyata pertanyaan kedua juga tidak bisa dijawab. Tidak masalah ya, Anda kan mahasiswa baru ya, artinya baru mendapatkan pelajaran manajemen. Ya, tentunya belum memahami ya, belum membaca mungkin referensi-referensi tentang manajemen. Sehingga tadi ditanyakan belum bisa menjawab. Tapi memang harusnya ada ya analisis tertentu dari Anda sendiri yang bisa menjawab itu. Walaupun masih kurang tepat, tapi paling tidak ada yang bisa Anda sampaikan. Baik, manajemen juga dikatakan satu seni. Kenapa dikatakan satu seni? Karena memang di dalam ilmu manajemen itu ada sumber daya yang memang harus diatur dengan menggunakan seni. Tidak bisa kita atur dengan sesuatu yang monoton, ya, kaku. Nah, mana sumber daya yang harus kita kelola atau kita atur dengan menggunakan sentuhan seni? Ya, sumber daya yang pertama yaitu man atau manusia, atau karyawan, atau pegawai, atau tenaga kerja, ya, atau buruh. Ya, itu sebutan-sebutan istilah manusia yang bekerja. Nah, manusia ini tidak bisa diatur dengan satu pengaturan yang kaku. Harus ada satu seni mengatur. Misalkan seorang pemimpin. Jadi dalam seni itu ada seni kepemimpinan, di mana dia tidak bisa menerapkan satu pola kepada satu, dua, atau tiga orang. Walaupun memang di dalam suatu organisasi atau perusahaan, ya, karyawan atau pekerja itu diikat dalam satu aturan. Sehingga apa? Sehingga ada kesamaan, ya, tujuan yang harus dicapai. Tetapi di balik itu semua, kita memahami bahwa manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang satu dengan yang lain tidak sama. Jangankan orang lain, ya, Anda mungkin yang punya kakak atau adik, atau bahkan Anda yang kembar, itu saja kalau ditelusuri lebih dalam, Anda memiliki perbedaan-perbedaan. Baik perbedaan dalam perilaku maupun perbedaan dalam pemikiran. Maka dari itu, karena manusia itu adalah benda hidup, maka dia tentunya tidak bisa, ya, diatur dengan monoton. Harus ada pengaturan yang dalam pengaturan itu ada sentuhan seni satu dengan yang lain. Contoh misalkan, kalau misalkan ada seseorang yang memiliki sifat pendiam, maka pemimpin di dalam perusahaan itu akan harus menyesuaikan, ya. Kalau ingin ada komunikasi yang baik di antara keduanya, maka yang pendiam ini harus kita pahami. Berarti kita tidak boleh terlalu banyak bicara, karena memang sifat orang yang kita hadapi adalah orang yang pendiam. Namun sebaliknya, jika ada orang yang sifatnya adalah periang, ya, selalu ceria, dalam tanda kutip banyak bicara, mudah tertawa dan lain sebagainya, maka kita sebagai orang yang berkomunikasi dengan dia, maka harus mampu menyesuaikan diri, ya, bahwa kita tidak bisa jadi orang pendiam. Kita harus
ya balas keceriaannya dengan keceriaan sehingga terjalin suatu komunikasi dan interaksi yang sama frekuensinya, tidak berbeda. Nah, kalau begitu maka akan terjadi satu pemahaman di antara keduanya. Oke, baik. Ya, kemudian setelah ilmu dan seni, ya, bahwa manajemen itu adalah mengatur sumber daya manajemen. Nah, apa saja sumber daya manajemen itu? Kita akan lihat, ini dia yang saya sebutkan tadi, ada rumus 6M. 6M itu adalah singkatan dari 6 sumber daya yang ada di dalam manajemen. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga machine, yang keempat material, yang kelima metode, dan yang keenam market. Oke, baik. Saya akan berikan pertanyaan lagi kepada Anda. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab. Ya, nggak lucu kan kalau semua pertanyaan yang saya tanyakan tidak mampu dijawab. Ya, atau Anda malu-malu ini mau menjawabnya segan atau takut salah. Ya, tidak perlu takut salah ya, sampaikan. Kalau memang salah, tentunya nanti kita akan luruskan atau kita akan benarkan. Kalau benar, maka saya anggap Anda sudah paham. Oke, baik. 6M. Ya. Bahasa apa ini? Keenam ini? Ada yang tahu? Bahasa dari negara mana? Khairunisa? Bahasa mana ini? Wah, luar biasa kalau Anda nggak tahu ya. Oke, kalau Anda nggak tahu, tadi kalau saya bilang kalau bisa menjawab, saya kasih reward. Ini kalau yang nggak tahu atau nggak mau jawab, ini saya kasih punishment ini. Ya, saya hukum nanti di kelas. Ya, atau nanti saya kurangi nilainya. Ayo. Oke. Keenam kata ini berasal dari bahasa mana? Sri Astuti. Iya, yang pasti bukan dari bahasa Batak ya, atau bahasa Jawa, atau bahasa Padang, ya. Ratih mau menjawab? Dari bahasa mana? Ya, hidupkan mic-nya kalau mau menjawab ya. Jadi terdengar. Pak, tadi kurang jelas Pak. Gimana Pak? Ya, Anda lihat di share screen itu ya. Ada 6 kata. Pertanyaan saya sederhana. 6 kata itu berasal dari bahasa negara mana? Dari bahasa Inggris Pak. Baik, bahasa Inggris ya, good. Lalu, apakah Anda tahu arti dari keenam kata itu? Tahu. Tahu Pak. Kalau tahu silakan dijawab. Man, artinya apa? Manusia. Ya, manusia ya, maknanya dia adalah sumber daya manusia, ya, tenaga kerja, karyawan, pegawai, ya, buruh dan sebagainya. Yang kedua money. Apa arti money? Uang. Ya, money itu artinya uang, tapi di dalam manajemen dia dimaknai sebagai apa? Uang tadi dimaknai sebagai apa? Untuk pembayaran. Iya, bukan ya. Uang tadi dimaknai sebagai modal ya. MO ada tambah L modal ya. Baik. Yang ketiga machine. Apa machine? Mesin itu ya artinya mesin. Maknanya adalah instrumen atau alat-alat yang digunakan di dalam proses ya operasional untuk menciptakan sesuatu. Oke, baik. Ya, silakan tutup kembali mic-nya. Kalau nanti mau ditanya, mau menjawab baru bisa dibuka supaya jangan ribut ya. Baik, yang keempat material. Ada yang tahu arti material? Bahan. Apa?
Iya, bagus sekali ya, bahan baku ya. Iya, Rodatul Husna ya. Nah, menjawab tadi bahan baku. Maksud bahan baku apa? Artinya bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Ya. Lalu yang kelima ada metode. Metode apa? Cara. Ya, metode ya atau cara. Ya, cara melakukan operasionalnya. Bagaimana cara melakukan untuk menciptakan sesuatu tadi. Kemudian market. Pasar. Iya, market itu artinya pasar ya. Ya, pasar artinya tempat bertemunya ya dua orang atau lebih untuk bertransaksi, itu pasar ya. Bukan seperti arti pasar di Kota Medan ya, yang artinya jalan ya. Bukan. Pasar itu adalah tempat bertemunya satu orang, satu, dua orang atau lebih untuk bertransaksi. Seperti apa? Pasar Simpang Limun, pasar Sambu, apa lagi? Pasar Ular. Nah, kalau di Kota Medan ada ya, jangan ke Pasar Ular ya. Baik. Kalau di Medan disebut apa itu? Disebut apa? Pajak ya. Nah, mulai hari ini Anda harus benarkan bahasanya ya, katanya ya. Jangan lagi menggunakan kata pajak untuk tempat orang-orang berjualan ya, seperti Simpang Limun, jangan lagi disebut dengan pajak Simpang Limun, tetapi pasar Simpang Limun. Oke, baik. Ya, saya pikir untuk di awal Anda sudah paham tentang 6M. Nanti kita bisa jelaskan lebih rinci lagi di pertemuan berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen secara umum ada 4. Ya, ada planning, ada organizing, ada executing, dan controlling. Nah, kembali lagi, katanya berbahasa Inggris. Ya, kita harus pahami dulu arti dari kata itu supaya kita paham. Planning itu artinya adalah, tidak tahu? Yang tahu arti planning? Perencanaan. Iya. Akhirnya Sri Astuti bisa menjawab ya, bagus ya. Planning itu adalah perencanaan ya. Lalu yang kedua organizing. Organizing apa artinya? Organisasi. Iya. Organizing artinya pengorganisasian. Lalu yang ketiga, actuating. Apa actuating? Kalau planning dengar, organizing sering kali dengar. Nah, actuating, ayo siapa yang tahu arti actuating? Ada? Nah, actuating itu artinya ya adik-adik mahasiswa sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Actuating itu artinya menggerakkan, ya, menggerakkan. Jadi kalau sudah digerakkan dan sudah diorganisasikan, artinya siapa mengerjakan apa, maka fungsi berikutnya adalah bagaimana cara menggerakkannya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah controlling. Ya. Terakhir, siapa yang tahu arti controlling? Pengawasan. Hah? Pengawasan. Pengawasan. Ya, lebih tepatnya controlling itu artinya adalah mengendalikan, ya. Mengendalikan. Oke, baik ya. Jadi, untuk gampang mengingatnya, fungsi-fungsi manajemen ini biasanya disingkat dengan POAT. POAT. Ya.
Mohon stimuli cukupnya yang lain yang belum mematikan mic untuk dimatikan ya supaya tidak terganggu suaranya bising ya. Bisa dimatikan mic-nya. Cukup Lisa. Ya. Oke, baik ya. Fungsi-fungsi manajemen ini untuk mudah mengingatnya, dia disingkat dengan POAC atau POAC ya. POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau mengendalikan. Ya, jangan sampai nanti dibalik menjadi PAUK ya, nggak boleh ya. POAK yang betul, bukan PAUK.